Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menampilkan sebuah pemrograman untuk menentukan suatu bilangan apakah termasuk dalam bilangan prima atau bukan, yang akan memunculkan tampilan seperti gambar berikut. Seperti ini ya, yang akan dimunculkan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai output, input, operasi, kondisi, dan perulangan. Konsep dasar pemrograman pada umumnya adalah IPO, input, proses, output. Lalu dikembangkan menjadi originating, input, proses, output, dan distribution, ataupun storage. Originating merupakan pencatatan data ke dokumen dasar. Setelah dikumpulkan, dilakukan proses input, yaitu proses pemasukan data ke dalam komputer melalui peralatan input. Proses merupakan pengolahan data dari data yang sudah diinput berupa proses menghitung, membandingkan, mengurutkan, mengklasifikasikan, mengendalikan, dan mencari di storage. Output merupakan proses untuk menghasilkan keluaran dari proses pengolahan data ke peralatan output berupa informasi seperti monitor, speaker, dan lain sebagainya. Distribution merupakan proses penyebaran informasi kepada pihak-pihak yang berhak dan membutuhkan informasi. Storage merupakan perekaman hasil pengolahan data yang nantinya dapat dipergunakan untuk input proses selanjutnya. Tipe data. Yang pertama ada string, merupakan tipe data untuk menyimpan nilai berupa huruf, angka, simbol, atau gabungan antara ketiganya. Yang kedua, karakter atau char, merupakan tipe data untuk menyimpan nilai berupa huruf, angka, dan simbol dengan karakter tunggal. Yang ketiga, integer atau int, merupakan tipe data numerik yang berupa bilangan bulat. Yang keempat, long integer atau long int, sama seperti tipe integer, yakni tipe data numerik yang berupa bilangan bulat. Tetapi, tipe data long integer memiliki cakupan yang lebih panjang daripada tipe data integer. Yang kelima, floating point atau float, merupakan tipe data numerik yang berupa bilangan pecahan atau real. Yang keenam, double floating point atau double, sama seperti float, merupakan tipe data numerik yang berupa bilangan pecahan atau real. Rumus pada bahasa C++. Cout berfungsi sebagai output, yakni menampilkan data ke layar compiler ketika di running. Sin berfungsi sebagai input, yakni memasukkan data baik berupa huruf atau angka ke dalam program melalui variabel tertentu. Operasi kondisi digunakan untuk memecahkan persoalan untuk mengambil suatu keputusan di antara sekian pernyataan yang ada, di mana sebuah instruksi atau pernyataan akan dilaksanakan jika sebuah kondisi terpenuhi. Pernyataan if memiliki pengertian jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka program akan diabaikan. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Penulisan kondisi harus di dalam kurung dan berupa ekspresi relasi, dan pernyataan tersebut dapat berupa sebuah pernyataan tunggal, pernyataan majemuk atau if, pernyataan-pernyataan kosong jika pemakaian if diikuti dengan pernyataan majemuk. Jika pemakaian if diikuti dengan pernyataan majemuk, bentuk penulisannya adalah seperti ini. Pernyataan if-else mempunyai pengertian jika kondisi bernilai benar, maka pernyataan 1 akan dikerjakan, dan jika tidak memenuhi syarat, maka akan mengerjakan pernyataan 2. Bentuk umumnya adalah seperti ini. Jika if-else diikuti dengan pernyataan majemuk, bentuk penulisannya adalah seperti ini. Pernyataan nested if merupakan pernyataan if yang ada di dalam pernyataan if lain, disebut juga dengan if bersarang. Eksekusinya memperhatikan pernyataan if yang mewadahi pernyataan if yang ada. Bentuk umumnya seperti ini. Pernyataan if-else majemuk merupakan bentuk if-else secara majemuk, yaitu if-else if. Pernyataan pada else if akan dieksekusi jika hasil pernyataan if sebelumnya bernilai false. Bentuk umumnya seperti ini. Pernyataan switch case merupakan pernyataan yang dirancang untuk menangani pengambilan keputusan yang melibatkan sejumlah atau banyak alternatif. Pernyataan switch case memiliki kegunaan sama seperti if-else bertingkat, tetapi untuk memeriksa data yang bertipe karakter atau integer. Bentuk umumnya seperti ini. Perulangan atau lapping. Yang pertama, statement for. Struktur perulangannya bisa digunakan untuk melakukan suatu proses yang telah diketahui jumlah perulangannya. Dari segi penulisnya, struktur perulangan for tampak lebih efisien karena susunannya lebih simpel dan sederhana.
Pernyataan for digunakan untuk melakukan looping jika telah diketahui batas awal, syarat looping, dan perubahannya. Selama kondisi terpenuhi, maka pernyataan akan terus dieksekusi. Bentuk umumnya seperti ini. Yang kedua, statement while. Banyak digunakan pada program yang terstruktur. Perulangan ini banyak digunakan bila jumlah perulangannya belum diketahui. Proses perulangan akan terus berlanjut selama kondisinya bernilai benar dan akan berhenti bila kondisinya bernilai salah. Bentuk umumnya seperti ini. Kondisi while juga dapat menggunakan operator logika, misalnya seperti ini. Yang ketiga, statement do while. Hampir sama dengan while. Gambaran umumnya adalah seperti ini. Perbedaannya, while dengan do while, yaitu statement do while perulangannya dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dicek kondisinya. Sedangkan while kondisi dicek dulu, baru kemudian statement perulangan dijalankan. Akibat dari hal ini adalah dalam do while minimal terdapat 1 kali perulangan. Sedangkan while dimungkinkan perulangan tidak pernah terjadi ketika kondisinya langsung bernilai false. Nah, sekarang saya akan membuat programnya melalui aplikasi CodeBlock. Saya akan membuatnya melalui create a new project, kemudian files, kemudian C++. Ini next, ini juga next. Di sini akan diberi nama terlebih dahulu melalui sini. Namanya adalah, akan saya namai prima atau bukan. Dan finish. Pertama, saya akan membuat header-nya terlebih dahulu, yaitu include iostream. Dan header yang kedua untuk menjalankan supaya menampilkan 2 kata dalam nama adalah include Konoha. Lalu using namespace std untuk menjalankan std di dalam fungsi main. Lalu main ini untuk fungsi mainnya. Fungsi main ini awalan fungsi dan akhiran fungsi. Saya akan menampilkan yang pertama adalah kalimat aplikasi bilangan. Aplikasi menentukan bilangan prima atau bukan. Lalu /n untuk membuat baris baru, titik koma untuk supaya dapat dijalankan. Nah, di sini saya akan menampilkan kalimat masukkan nama Sebelumnya saya akan menggunakan variabel terlebih dahulu, variabel untuk nama, menggunakan char. Karena saya menggunakan char, maka membutuhkan karakternya. Saya menggunakan 20 karakter untuk nama. Lalu di sini titik koma, lalu sin getLine,
Ini variabel mana ya? Koma juga. Lalu cout entry, titik koma lagi. Lalu di bawahnya saya akan menampilkan kalimat masukkan bilangan. Saya akan membuat variabel lagi dengan tipe data in. Yang saya butuhkan adalah i, n, dan cek sama dengan 0. Di sini saya akan menginputkan data sin n. Lalu di sini menggunakan statement for, itu i sama dengan 2, i kurang dari sama dengan n atau 2, lalu i plus, kemudian di bawahnya saya akan membuat if n modulo i sama dengan 0, itu adalah sebagai check plus. Lalu di bawah fungsi penutup yang for ini tadi, saya akan membuat if lagi dengan kondisi check sama dengan 0. Biasanya saya akan membuka awalan dan akhiran fungsi, yaitu di dalamnya saya akan membuat untuk menampilkan kalimat hi, nama, spasi, and bilangan 5 SN koma. Lalu di bawah akhiran fungsi saya akan menampilkan else atau kebalikan dari if. Lalu saya akan menambahkan akhiran fungsi lagi di dalamnya untuk menampilkan maaf, nama, spasi, n, bukan bilangan prima. Size n ini untuk kebalikan dari if tadi. Lalu di bawah lagi, habis tutup fungsi yang else, saya membuat untuk menampilkan kalimat apakah Anda mengenalnya. Lagi di sini saya akan membuat untuk memilih y atau n. Setelah ini
deklarasi variabelnya terlebih dahulu. Saya akan menggunakan tipe data char untuk fill. Nah, ini tadi habis ya atau n tuh tutup sim fill. Lalu di sini if lagi untuk memilih pilihnya sama dengan Y besar atau fill sama dengan Y kecil. Karena saya akan mengulang, saya akan pilih dulu dari mana ngulangnya. Saya akan mengulang dari masukkan bilangan, jadi di atasnya akan ditulis ulang titik 2. Lalu yang di bawah sini tadi diberi goto ulang. Sudah sampai di sini. Yang terakhir menggunakan return null. Coba dijalankan, apakah sudah benar? Ada yang salah ternyata. Apakah ini for you? Nah, saya jalankan dulu, apakah sudah benar? Ya, sudah benar. Dicek apakah sudah bisa digunakan. Inputkan nama. Bentar, di sini ada tulisannya lagi. Minimal 2 kata. Masukkan nama dalam kurung minimal 2 kata. Minimal 2 kata. Di sini bisa langsung cek. Ya sudah, namanya berarti yang kedua ya 2 bilangan prima, lalu Y 3 ya 3 bilangan prima, lalu Y 4 ya 4 bukan bilangan prima. Kalau N apakah sudah berhenti? Ya, kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk membantu saya mengoreksi diri. Kalau untuk subscribe-nya dan like, komen itu tidak wajib ya, seikhlasnya saja. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.